eskalasinya sekarang kampus-kampus sudah menyatakan sikap tuh. Nah, cuma lucu hari ini mahasiswanya lebih didahului oleh kampus gitu, Bang. Nah, biasanya kan dulu mahasiswa dulu, baru kampus dulu. Jokowi hadir setelah demokrasi ada, dan hari ini indeks demokrasi itu menurun sangat jauh. Penggunaan instrumen negara untuk melakukan kampanye ke salah satu paslon ini saya pikir perlu direspon serius oleh aktivis-aktivis intelektual. Karena memang ini sudah mengangkangi seluruh rasionalitas masyarakat, melihat bagaimana bansos, ya banyak lah kalau kita bicara soal isu-isu yang terbaru di pusaran masyarakat itu. Kita kan sampai pada diskusi apakah lebih baik negara ini memang tetap demokrasi atau monarki sekalian gitu. Memang luar biasa Pak Jokowi ini. Dan kita bisa menilai bahwasanya ya sudah, Pak Jokowi memang presiden tapi bukan negarawan. Kira-kira gitu. BEM UGM, BEM UI di situ, terus kemudian mereka juga mengalami ancaman-ancaman kayak gitu-gitu. Responnya itu tadi, respon ancaman itu tadi ya. Iya. Respon setelah terselenggaranya sebuah acara. Jadi kan diancam keluarga dan segala macam. Itu biasanya. Itu. Betul kalau kata siapa, Rocky Gerung ya, cara menangkal hoax ya dengan memperbanyak bacaan kan, meningkatkan IQ. Nah, kira-kira itu yang harus diberdayakan di teman-teman mahasiswa, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Wondercom Podcast bersama saya Syifa Amin, dan alhamdulillah pada hari ini kita akan ngobrol bersama para aktivis muda Himpunan Mahasiswa Islam. Yang satu datang jauh dari Jakarta, meskipun dulunya kampusnya juga Jogja. Mas Ishraf Majid ya, betul Pak. Ada Mas Ishraf Majid, dan ada Ketua HMI Cabang Jogja yang baru saja terpilih, Mas Hizbul Waton ya. Hubul Waton. Oh, Hubul Waton. Kok Hizbul Waton kok jadi kayak HW. Kayak HW. Hubul Waton. Mas Hubul Waton, berarti terpilihnya kapan itu, Mas? Seminggu yang lalu. Oh, seminggu yang lalu. Dan juga ada Ketua Cabang Demisioner HMI Cabang Yogyakarta, Mas Abdillah Akbar. Gimana kabarnya semuanya? Sehat Bang, alhamdulillah. Sehat. Oke, kita akan ngobrol seputar ini karena di awal Februari, dan awal Februari itu adalah hari lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam ya. Yang didirikan oleh Lafran Pani 5 Februari 1947. Sekarang berarti usianya udah 77 ya, sudah 77. Oke, kita akan ngobrol soal HMI, gimana perkembangannya sekarang, apa tantangannya, dan gimana pemikiran-pemikiran aktivis HMI yang terkini lah gitu kira-kira. Kalau saya kan zaman kolonial. Oke. Ini sebelumnya ya, kalian aktif di HMI itu kenapa? Dari mana asalnya? Apakah baca sejarahnya, baca bukunya, di masa ya di umur milenial gitu ya, di mana perkuliahan sudah mulai ketat, tuntutan untuk lekas lulus juga makin ketat gitu, makin susah gitu. Kok masih sempat-sempatnya dan mau-maunya bergabung untuk dalam dunia aktivisme dalam ini melalui HMI? Siapa dulu nih mau mulai? Ayo Abdillah dulu. Abdillah. Okay, Ayo Abdillah. Kalau saya secara pribadi sebenarnya kenapa tertarik gabung HMI gitu ya, Pak? Awalnya kan itu 2018. Ya. 2018 itu sebenarnya agak unik sih, Bang. Kalau mau dibuka itu justru sebelumnya saya itu bukan HMI yang ingin saya masuki pertama. Jadi ada satu organisasi ekstra ya masuk dalam kelompok Cipayung juga, Bang. Yang tahapannya itu saya sudah ikuti, tapi tidak sempat untuk ikut pendidikannya gitu karena kebetulan lagi sakit. Nah, akhirnya untuk mencari alternatif akhirnya milih HMI. Nah, ini pilihan kedua berarti. Pilihan kedua, tapi tapi yang terakhir. Pilihan kedua yang terakhir, dan juga sebenarnya kalau dibilang kenapa pengen masuk HMI sebenarnya
Jadi kenal budaya aktivisme itu semenjak SMA kalau saya. Semenjak SMA. Semenjak SMA, Bang. Di OSIS atau di organisasi ekstra di OSIS juga sempat aktif di OSIS dan juga sering nimbrung dalam obrolan-obrolan mahasiswa gitu lah. Walaupun nggak terlalu paham apa yang dibicarakan, cuman kan nampak-nampaknya kan agak heroik aja gitu. Jadi dari situ mulai mengenal itu. Di mana SMA-nya? SMA-nya di Sulawesi Barat, Bang. Oh, di Sulawesi Barat ya, di Sulawesi Barat. Oke. Kalau Mas Israf gimana? Ya sekiranya mungkin nggak terlalu banyak yang berbeda dengan Abdillah ya, Bang. Saya kenal HMI itu ketika dulu kan saya mondok gitu, Bang, di Makassar. Jadi ketika mondok di Makassar. Nah, apa pondoknya? Pondoknya itu Darul Arkam. Oh, di Darul Arkam. Oke, di Gombara. Wah, ya. Itu banyak tokoh-tokoh besar dari situ. Nah, kebetulan jadi setiap hari Jumat itu kan libur tuh, Bang. Kadang-kadang kami kalau Jumat libur ya keluar. Nah, ada satu waktu itu saya ngelihat pernah keluar libur ke pesantren ingin ke mall, itu agak terhambat karena ada demonstrasi di Makassar itu. Karena memang kalau dari pesantren saya terus ke mall itu lewatnya Unhas. Kalau naik angkot, iya, jadi ada demonstrasi itu di Unhas. Terus orang rame-rame dan lain sebagainya. Ya kita yang nggak tahu tentu ngerasa ya kok bisa sampai terlambat, otomatis jadwal nontonnya makin mepet dan jadwal pulangnya nanti makin cepat harusnya karena yang nggak bisa main-main lagi banyak-banyak gitu. Nah, lambat laun jadi agak heran tentunya kenapa kok ada orang panas-panasan mau gitu teriak-teriak dan lain sebagainya sementara sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan yang lebih nyaman. Nah, kira-kira pertanyaan itu yang selalu ya muncul lah gitu menghantui kalau didramatisir. Kemudian pas kuliah ya karena kuliahnya di WI nggak banyak organisasi setahu saya yang benar-benar hidup dalam lingkup eksternal. Ya waktu itu benar-benar ketemu HMI dan agak dapat dua jawaban mengapa ada orang-orang yang dalam tanda kutip agak heroik gitu memperjuangkan hak orang lain. Kira-kira itu perjumpaan pertama, Bang, dengan HMI yang kemudian terjawab ketika kuliah. Ketika kuliah itu ya. Kalau Mas Hubul Waton, kalau saya malah nggak jauh berbeda sama Pak Imam Abdillah karena memang waktu itu hampir masuk di salah satu organ ekstra juga, hampir beberapa karena saya memang waktu itu menelusuri lah beberapa organ ekstra untuk buat dimasukin. Nah, yang salah satu itu hampir masuk, KTM-nya udah dibawa sama senior dan lain sebagainya udah. Di salah satu juga ada yang agak kiri mentok kan, kita ikut kajian-kajiannya, kita ikut kajian-kajiannya, cuman waktu ikut kajiannya kok yang datang tuh tua-tua, artinya kan ada yang salah ini. Saya melihat di situ ada skema skema regenerasinya rusak di situ. Akhirnya ini nggak bisa ini. Nah, melihat teman-teman juga ya rame lah. HMI kan aktivismenya di kampus kan sangat kelihatan lah mencolok. Walaupun saya berasal dari kampus Muhammadiyah, tapi HMI itu cukup menonjol dan mampu untuk menghegemoni gerakan-gerakan lah. Dan dari situ tertarik itu, menarik nih ada HMI ini, coba dulu deketin. Masuk. Nah, sampai sekarang masih bertahan di HMI begitu. Karena memang secara kultural dan semacamnya itu satu visi lah dengan saya pribadi gitu. Kalau kultur gini, mahasiswa sekarang itu kayak gimana sih gambarannya? Misalnya mungkin aktivisme di generasi saya kan agak berbeda nih tantangannya dan segala macam gitu. Kalau mahasiswa sekarang sepemahaman atau sepenglihatan pengamatan kalian itu, kecenderungan mahasiswa untuk terlibat dalam dunia aktivisme, salah satunya adalah di organisasi ekstra seperti HMI ini, minatnya antusias atau kurang atau gimana gambarannya? Siapa ya gue memberi gambarannya? Ya mungkin. Ya, gimana Abdillah? Jadi kalau sekarang ngelihat grafiknya sebenarnya grafiknya sebenarnya ya beberapa tahun kemarin kita merasakan sendiri sebenarnya penurunan jumlah kuantitas kader itu yang pertama. Ya, jumlah kuantitas kader yang memang kalau diukur dengan beberapa tahun ke belakang itu merosot banget gitu kan, Bang. Jadi dari situ kita diskusi dan juga mencari penyebabnya kira-kira seperti apa, dan memang kami menemukan beberapa pergeseran budaya aktivisme untuk mahasiswa hari ini. Itu sebenarnya, Bang. Dulu mungkin khususnya kalau saya angkatan 18 ya, Bang. 2018 tuh saya cukup masih mengenal dan dapat lah
terkait budaya-budaya aktivisme yang mungkin tidak jauh berbeda dari budaya-budaya aktivis tahun 2000-an awal yang demonstrasi dan segala macamnya. Nah, beberapa tahun kemarin, khususnya setelah COVID pergeseran itu betul-betul terasa banget gitu, Bang. Jadi kalau kita lihat sederhananya hari ini tuh kayak muncul beberapa budaya-budaya ataupun tradisi-tradisi intelektual yang baru. Kayak contohnya misalnya kalau dulu kita mengenal aktivis itu suka baca buku banyak dan segala macam. Nah sekarang tuh terkadang beberapa mahasiswa itu mengidentifikasi dirinya sebagai intelektual, tapi literasinya itu tidak membaca buku, Bang. Apa yang dibaca kalau bukan buku? Twitter ya. Di Twitter. Kalau nggak lihat TikTok. Terus scroll TikTok. Biasanya dia lebih getol untuk menggunakan metode mendengar daripada membaca, suka nonton podcast dan segala macamnya. Oke. Lebih ke auditorial atau visual gitu ya. Dan ya literasinya begitu, semuanya banyak yang bergeser pada akhirnya ke literasi digital gitu. Salah satunya itu yang menggambling akhirnya kayaknya ya kritisnya mahasiswa dulu sama sekarang tuh mungkin agak beda ya, Bang. Agak beda ya. Bukan berarti kita membandingkan mana yang lebih kritis, tapi mungkin agak beda gitu coraknya kalau kita membaca hari ini. Dan begitupun berdampak pada pola-pola ataupun gerakan-gerakan organisasi hari ini yang kalau mau kita bilang juga beberapa mahasiswa hari ini tuh agak gerah dengan model organisasi yang konvensional seperti dulu lah gitu ya. Seperti dulu. Nah, lihat pergeseran tadi itu, cara mereka memperkaya literasinya, cara mereka beraktivitas di kampus gitu. Apa kira-kira yang dilakukan oleh HMI agar membuat dirinya itu tetap relevan, tetap diminati oleh anak-anak dengan pergeseran tadi itu, pola belajar, pola beraktivitas gitu, apa adaptasi yang mencoba dilakukan oleh HMI atau organisasi Isra secara umum lah gitu. Ada yang Mas siapa? Mas Isra atau Mas Waton? Ya mungkin bisa saya dahului ya, Bang. Sebetulnya ketika ditanya grafiknya mengalami penurunan, tapi apakah itu jadi masalah dan lain sebagainya, tentu masalah. Tapi apakah solusinya organisasinya harus diubah? Nah, dalam beberapa tahun sebetulnya ada beberapa komisariat di cabang Yogyakarta itu yang ingin mengubah. Contoh kasus saya sebut beberapa komisariat yang basicnya keilmuan teknik ya. Itu kan sempat ngubah dia, Bang. Dalam artian nggak banyak berbicara tentang demokrasi, nggak banyak bicara tentang sosial dan lain sebagainya. Tapi menjangkit kader dengan menuntun mereka ke ranah karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lihat grafiknya juga setahunan, ya ternyata kadernya tuh dia nggak punya nuansa nuansa untuk melawan status quo. Greget aktivisme itu nggak terasa ya. Iya, jadi tentu jadi satu masalah baru gitu, Bang, ketika kadernya ada tapi ternyata dia tidak melakukan pergerakan atau percepatan kalau kata kita melihat bagaimana perkembangannya. Nah, kira-kira itu yang jadi masalah kemudian, Bang. Jadi grafik penurunan itu satu hal, tapi ketika dia digenjot dengan cara yang mungkin kurang pas juga, itu ternyata tidak menjadi satu solusi yang baik. Nah, kira-kira itu yang jadi tantangan besar bagi HMI kini. Oke. Ya mencoba relevan dengan memberikan konten perkaderan yang berbasis fakultas atau prodi gitu. Tapi itu nggak banyak bedanya dengan belajar di kampus. Greget yang tadinya tuh kurang terasa gitu jadi study club gitu. Jadi study club. Oke. Kalau LK, kalau zaman saya kan LK itu 1 minggu full nginep gitu. Ada sama nggak itu atau sudah berubah sekarang? Gimana metode rekrutmen kader kalau rekrutmen kader biasanya kan dibikin maperca dulu tuh, Bang. Dibikin maperca dulu, nanti biasanya dari komisariat, dan itu kebijakannya itu diampu oleh cabang sebenarnya supaya kemudian pada cabang. Ya, tepat sasaran dan apa nih tujuannya, apa yang mau digembleng ke mahasiswa baru, pasarnya seperti apa, atau paling tidak kita merekayasa supaya mahasiswa itu merasa butuh terhadap HMI dengan cara-cara yang tadi demikian lah. Nah, di maperca itu biasanya kita sekedar untuk memperkenalkan bahwa HMI dan pelajaran di kampus itu tidak ada
yang hilang tapi menyatu gitu. HMI dengan pelajaran di kampus dan di kelas itu menyatu dan bahkan lebih banyak sumbernya. Nah, makanya kemudian akhirnya kan di situ jualan HMI di situ. Kita membawa dosen dan segala macam yang mengajar di kampus atau fakultasnya sendiri. Nah, itu biasanya taktik dari kita untuk kemudian memperkenalkan HMI yang ya akhirnya dia ada di ruang lingkup kampus. Nah, kalau LK1 latihan kader 1, 2 dan 3 saya pikir nggak jauh berbeda dengan yang dulu-dulu. Cuman memang secara interval waktu agak disingkatkan ya. Jadi yang pokok-pokok dimasukkan dan dipadatkan tanpa mengurangi esensi daripada latihan kader tersebut. Oke. Saya pikir begitu. Oke. Tapi kalau misalnya di UI kan nggak ada masalah ya untuk menggelar cari rekrutmen kader gitu nggak? Iya. Masalah ya. Nah, kalau yang kayak yang basis kampusnya itu bukan HMI itu gimana itu? Iya, apa tantangannya? Tantangannya banyak sekali, Bang. Banyak sekali. Maupun di internal maupun eksternal. Internal kan tentu kita bicara soal bagaimana psikologis kader melihat ya banyaknya pihak-pihak ekstern yang kemudian mencoba untuk menghalang-halangi proses perekrutan kader itu. Ya kan psikologis mahasiswa hari ini ya kita bisa bilang bagaimana lah kan begitu. Cuman ya tantangan itu tetap ada. Misal dari pihak-pihak terkait di kampus, dilarangnya oprek, perkibaran bendera, poster dilarang, gitu ya. Atau bahkan sesama teman-teman aktivis itu juga memberedel itu, gitu. Celakanya begitu. Dinamikanya kayak gitu. Iya, kita juga sempat mendorong beberapa instansi mahasiswa ya untuk membuatkan satu ya kalau kita bilang inilah oprek bersama lah supaya kita ya main fair begitu. Kita cari kader sama-sama, ya kita jual nilai bukan jual fasilitas dan sebagainya macamnya. Kita berharap kita bertarung di ranah-ranah yang demikian. Itu sih. Ya. Oke. Ya itu soal internal HMI. Oke, sekarang ini ya saya juga pengen tahu kalau hari-hari ini kan hari-hari ini kita dengar kampus-kampus memberi pernyataan sikap gitu ya, kemarin UGM, UII, hari ini UMY, besok UAD, ada Unpad juga, banyak kampus lagi. Yang akan memberi pernyataan sikap, dan BEM di universitas pun juga sudah mulai juga dari kemarin juga sangat kritis. UGM, UI bahkan sempat di nonaktifkan kan, apapun alasannya, tapi kan karena salah satunya adalah kritisismenya gitu. Nah, kalau teman-teman HMI melihat proses satu sosial politik yang ada hari ini, terutama melalui pintu pemilu yang akan tinggal beberapa hari lagi ini, apa pemikiran, apa yang dirasakan atau keresahan atau tawaran HMI yang diberikan gitu? Ini pengurus PB barangkali yang ngomongin. Nanti dilanjut Bang. Yang lebih legitimate. Ya, tentu narasi yang kita kedepankan kalau pengurus PB itu ya Bang, bahwasanya pemilu itu dijalankan dengan adil, damai. Adapun teman-teman kader yang selama ini selalu berkutat apakah mesti berpihak dan tidak, tentu menjadi persoalan ketika teman-teman mengampanyekan dalam bentuk organisasi. Namun selalu ada kecenderungan individu untuk memilih seseorang itu kan Bang, dan itu tidak masalah. Bahkan pemilu itu kita mendorong untuk teman-teman kader secepat mungkin datang ke TPS gitu. Ya, karena jangan sampai nasib teman-teman itu ditentukan sama orang lain. Paling tidak begitu. Tapi ketika teman-teman mengampanyekan satu atau beberapa calon melalui pintu gerbang HMI, saya kira itu menjadi persoalan. Apalagi ketika dia tidak didahului dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Kalau begitu, ya tentu saja PB harus safe ngomongnya. Saya tahu caranya. Berpihak pada salah satu paslon jelas sangat partisan ya. Kalau istilah HMI itu kan kita independen. Independensi lah yang dijaga. Tapi kita dependen pada kebenaran kan gitu kan biasanya. Nah, yang dipersepsi sebagai kebenaran oleh HMI sekarang itu yang bagaimana? Misalnya, maksud saya, apakah soal berkenaan dengan nilai-nilai demokrasi yang
disepakati oleh para founding fathers kita gitu. Sekarang mengalami tantangan, malah mengalami penggerusan dalam krisis atau tidak dalam kacamata teman-teman di HMI ini? Ya, melalui keberpihakan presiden atau yang lain-lain lah gitu. Gimana? Kalau saya melihat sebenarnya dari independensi tadi dulu ya, Pak. Ya, independensi di kebenaran tentunya ada ideal-ideal tertentu lah di dalam kacamata HMI untuk melihat kebenaran itu seperti apa. Dan kalau mau kita lihat soal kisru yang terjadi hari ini ya Bang, Riu, yang terjadi persoalan demokrasi dan segala macamnya, menurutku ini menjadi satu isu yang sebenarnya perlu untuk dikritisi juga oleh HMI, khususnya kalau di HMI cabang Yogyakarta itu. Sejauh ini kami beberapa kali melakukan gerakan-gerakan penyadaran dan juga upaya untuk membaca secara kritis isu yang berkembang hari ini, khususnya pasca putusan MK dan isu-isu tentang keterlibatan presiden untuk kampanye dan segala macamnya. Tentunya kan ada beberapa koridor-koridor demokrasi yang kalau pembacaan kami itu kangkangi lah istilahnya seperti itu Bang. Jadi olehnya kalau dari kami ngelihatnya ini perlu direspon gitu Bang. Dan sejauh ini kami juga telah membangun komunikasi sama beberapa gerakan-gerakan mahasiswa yang lain untuk kemudian sebagai upaya prakondisi ya Bang, untuk kira-kira ini mau dibawa kemana gitu. Khususnya kalau kita lihat kan eskalasinya sekarang kampus-kampus sudah menyatakan sikap tuh. Nah, cuma lucu hari ini mahasiswanya lebih didahului oleh kampus gitu Bang. Nah, biasanya kan dulu mahasiswa dulu baru kampus dulu. Nah, gitu. Ini sekarang kampus dulu mahasiswanya telat gitu lah Bang. Nah, artinya kan memang kita ngelihat ada beberapa variabel yang buat keadaannya seperti ini gitu Bang. Cuman jelas kalau HMI sendiri ngelihat situasi hari ini ya ada ideal-ideal tertentu yang perlu untuk dikoreksi lah Bang. Oke. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu dikoreksi. Iya, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi Bang, khususnya dalam demokrasi kita hari ini ya. Oke, kalau siapa? Waton mau nambahin misalnya? Ya mungkin gini juga Bang, karena memang kalau kita bicara soal bagaimana menjaga dan merawat demokrasi di Indonesia, yaitu perjuangan jangka panjang lah, itu bukan perjuangan jangka pendek oleh HMI. Bagaimana kita lihat dari sejarah HMI hingga 98 dan sebagainya macamnya. Nah, ini saya pikir sebenarnya HMI sudah sepatutnya merespon bagaimana negara hari ini represif dan subversif terhadap paling tidak seluruh masyarakat dan seluruh elemen. Nah, mahasiswa atau yang kita sebut hari ini aktivis intelektual itu kan paling tidak punya sensitivitas yang lebih kuat daripada masyarakat yang umum. Nah, iya benar tadi kalau kata Pak Imam Abdillah tadi, kita didahului oleh sivitas akademika kampus. Ya walaupun tidak respon baik semua yang dikeluarkan oleh masyarakat, dan juga saya pikir kita tidak perlu mengglorifikasi itu karena memang ini sudah kewajiban dan sebagai ya agen untuk mengawasi lah dari awal keberlanjutannya sampai hari ini. Nah, ini kan kita bicara soal bagaimana kita sudah hampir 9 tahun menjalani ini. Dan ini kan saya pikir cukup telat untuk kemudian kita berbenah kembali ya. Artinya apa yang perlu kita lakukan sekarang? Nah, itu yang perlu kita tanyakan kepada teman-teman aktivis intelektual ini kan begitu. Nah, itu sebenarnya, dan ikhtiar ini kan saya pikir ikhtiar yang kemudian untuk menjaga dan merawat demokrasi. Ini perjuangan ini bukan perjuangan jangka pendek lagi-lagi, ini perjuangan jangka panjang. Ya kami dari HMI cabang Jakarta, saya bersama Mantum cabang Pak Imam Abdillah juga coba untuk mengikhtiarkan itu. Kita coba kembali untuk menghidupkan ya kantong-kantong gerakan yang memang mampu untuk mewadahi teman-teman yang punya ideologi sama paling tidak, atau ya teman-teman yang punya semangat yang sama lah menjaga dan merawat bangsa Indonesia, begitu kira-kira Bang. Oke. Kalau dari tadi disebutkan juga ada semacam ada poin-poin kritis gitu ya yang membahayakan proses demokrasi yang sudah dibangun dalam jangka yang panjang itu tadi. Kalau boleh diberi contoh gitu ya, yang menurut kalian paling genting yang harus direspon oleh kalangan intelektual aktivis yang tadi disebutkan oleh Mas Waton itu, apa kira-kira dari proses politik yang sekarang sedang berlangsung ini hal genting nih
yang kita harus merespon, yang harus kita kritisi. Nggak boleh ini diteruskan gitu. Dan harus dihentikan atau diganti dengan yang lain. Itu apa kira-kira dalam pandangan kalian sebagai... Saya sedikit Bang, nanti sebelum ditambah sama Pak Imam ini. Nah, saya pikir apa yang perlu direspon? Ya, yang perlu kita respon adalah respon pemerintah kemudian. Yang hari ini kalau kami bilang itu sebagai ya negara lah. Negara hari ini bagaimana merespon sikap atau opini yang dibangun oleh aktivis intelektual. Ya kan responnya kan respon menggunakan kewenangan negara, melakukan represivitas dan sebagainya macamnya. Hari ini kalau kita lihat bagaimana yang katanya oleh beberapa pendukung paslon ini kan ikhtiar untuk menjaga demokrasi. Jokowi ini adalah orang yang sebagai presiden yang membangun demokrasi. Yang padahal kalau saya kutip Rocky Gerung itu kan ya benar, ada benar juga. Jokowi hadir setelah demokrasi ada, dan hari ini indeks demokrasi itu menurun sangat jauh. Nah, penggunaan instrumen negara untuk melakukan kampanye ke salah satu paslon ini saya pikir perlu direspon serius oleh aktivis-aktivis intelektual. Karena memang ini sudah mengangkangi seluruh rasionalitas masyarakat, melihat bagaimana bansos, ya banyak lah kalau kita bicara soal isu-isu yang terbaru di pusaran masyarakat itu, masyarakat yang hari ini tidak punya sensitivitas dengan sama dengan mahasiswa, ya hari ini dibodoh-bodohi dalam tanda kutip. Melalui itu tadi. Misalnya gini, presiden bilang begini, menurut kalian gimana? Presiden ketika bilang presiden boleh cawe-cawe, boleh memihak, boleh ikut kampanye, dan itu dibolehkan oleh undang-undang gitu. Nah, secara legal kan oke itu. Kalau teman-teman mahasiswa ngelihatnya gimana? Akan mengkritisi itu atau oh ya sudah silakanlah Pak Presiden gunakan hakmu untuk berkampanye dan cawe-cawe dan memihak gitu. Nah kan tentu banyak soalnya itu Bang. Apakah presiden dan lain sebagainya. Tapi jadi pertanyaan pertama kan ya ngapain dilakuin gitu kalau memang itu diperbolehkan gitu. Contoh kasus mungkin kalau dalam HMI Mama Abdillah boleh tuh menentukan pilihan ketika dia turun bakal milih siapa gitu. Nggak ada aturannya juga di HMI, dia dilarang. Tapi tentu jadi pertanyaan bagi teman-teman komisariat ketika Mama Abdillah menentukan pilihan harus A yang jadi penerusnya. Itu kan jadi pertanyaan. Ya kenapa harus A dan lain sebagainya. Emang mau mengamankan apa? Atau emang mau melanjutkan apa? Apa yang menjadi persoalan? Kenapa nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D? Oke. Itu kalau kita mau mikir singkat ya Bang. Tapi kalau kita coba tarik diskusi akhir-akhir ini, kalau pergumulan teman-teman di Jakarta itu, kita kan sampai pada diskusi apakah lebih baik negara ini memang tetap demokrasi atau monarki sekalian gitu. Memang luar biasa Pak Jokowi ini. Jadi apa itu namanya, mau monarki rasa demokrasi atau mau demokrasi rasa monarki? Dia bisa menarik pembicaraan ke arah filosofis segitu gitu. Ini kan kalau ditarik panjang gitu Bang, dari presidensial threshold dan lain sebagainya, yang kemudian juga keputusan MK. Tentu sebetulnya ketika keputusan MK itu lahir, ya motifnya bisa jadi benar bahwasanya usia presiden bisa diturunkan 35 dan lain sebagainya. Kalau memang rasionalisasinya bagus, tapi ketika keputusan itu dilahirkan untuk melanggengkan kepentingan, itu kan zolim. Ketika mungkin keputusan itu lahir tapi dipakai buat 2029 ya nggak soal. Karena mungkin melihat berdasarkan kondisi beberapa kondisi ideal yang memang dituntun oleh negara berdasarkan kondisi geopolitik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melahirkan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan sendiri, itu yang zolim. Nah, akhir-akhir ini pun nampaknya demikian. Kira-kira gitu. Jadi apakah itu melanggar hukum dan lain sebagainya, kira-kira teman-teman hukum bisa menjawab lebih valid. Tapi dari kita yang perspektif umum, ya kita bisa menilai bahwasanya ya sudah, Pak Jokowi memang presiden tapi bukan negarawan. Kira-kira gitu. Gitu. Formalnya tetap sebagai de jure presiden gitu, tapi presiden. Ini kenegarawanannya itu yang nggak ada. Oke. Ya kalau orang-orang hukum kan yang misalnya argumentasi yang mendukung bahwa proses MK itu adalah proses yang lumrah dan wajar, legitimate secara hukum, meskipun dipertanyakan oleh banyak orang dan paslon 02 di mana Gibran sebagai calon wakil presiden, absah sebagai calon wakil presiden, sudah terima saja itu. Meskipun tadi itu kalau istilah zolim itu kan kategori etik bukan kategori hukum itu tadi.
Artinya secara etik banyak yang etika demokrasi terutama. Soal MK, soal apa tadi itu, keterlibatan presiden dalam proses kampanye. Meskipun di HMI nggak diatur, di ADRT itu kayaknya kamu nggak boleh dukung siapa calonnya. Tapi kalau itu dilakukan akan diprotes oleh banyak komisariat gitu. Komisariat. Jadi artinya kalau misalnya kita lihat kan dia entitasnya gitu loh Bang. Entitasnya misalnya dia sebagai presiden. Otomatis dia sebagai presiden dia punya legitimasi, dan yang pertama, yang kedua juga dia punya pengaruh yang kuat lah gitu Bang. Pengaruh untuk mobilisasi dan segala macam. Nah, ketika dia berani untuk kemudian bicara soal keberpihakan, kupikir pengaruhnya tuh untuk misalnya netralitas dan segala macamnya itu sangat terasa banget gitu Bang. Apalagi seorang presiden, ya artinya kalau seorang presiden dia mengatakan seperti itu berarti negara secara tidak langsung berpihak gitu kan Bang. Nah, di sisi lain negara kita lihat dia sebagai penyelenggara pemilu. Nah, jadi agak riskan lah gitu Bang. Jadi riskan ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Tapi ini apa itu namanya? Dirasakan atau enggak sama teman-teman aktivis mahasiswa lah paling enggak? Yang dirasakan langsung kan oleh paslon-paslon, misalnya yang berwujud tekanan, larangan, penghalangan, kadang apa itu namanya, penuntutan ke wilayah hukum gitu misalnya. Kan kelihatan tuh di beberapa aparat kampanye paslon tertentu gagal terselenggara gitu. Kalau di tingkat aktivisme mahasiswa, organisasi mahasiswa, ada nggak di mana aktivitas kalian itu tadi itu mengalami gangguan, mengalami so far ya, mengalami penghalang-halangan gitulah kurang lebih. Ada nggak itu? Kalau biasanya sejauh ini tuh penghalangan sih nggak begitu yang gimana-gimana. Cuman nanti ketika sudah dilaksanakan, nah respon dari pihak terkait itu yang kadang-kala itu berdampak buruk sama teman-teman masa aksi atau teman-teman yang melakukan diskusi. Biasanya begitu. Ya kalau penghalangan tuh ya nggak begitu masif lah, tetapi respon itu tadi, respon terhadap kegiatan atau persoalan-persoalan yang melibatkan mahasiswa itu yang biasanya kacau di situ. Ya kalau misalnya kayak kemarin kan dulu pernah ada juga diskusi yang nggak boleh diselenggarakan di UGM ya, teman-teman itu kan pernah ada. Terus kemudian yang saya dengar atau kemarin ada podcast yang ada BEM UGM, BEM UI di situ, terus kemudian mereka juga mengalami ancaman-ancaman kayak gitu-gitu. Responnya itu tadi, ancaman itu tadi ya. Iya. Respon setelah terselenggaranya sebuah acara. Kan diancam keluarga dan segala macam. Itu biasanya. Itu. Oke, dalam waktu dekat ke depan-depan yang menjelang pemilu ini. Kalau tadi dalam konteks pemilu damai ya, agenda besar dari HMI di periode ini minimal sampai tahun 2024 masa pemilu ini. Apa agenda-agenda yang akan dilakukan oleh HMI dalam rangka menyukseskan pemilu yang damai, tidak ada intervensi aparat yang membuat kacau atau memungkinkan pemilu agar tidak mengalami kecurangan gitu, apa yang kalau dari PBHMI ya Bang, saya izin menjawab. Di tanggal 5 nanti kan kebetulan ada momentum yang sifatnya seremonial bagi kita, yang semoga juga turut menghadirkan kembali spirit memperjuangkan kemerdekaan dan visi misi ketika HMI didirikan sedari dulu. Nah, yang kemudian habis itu dibarengi dengan pleno 2. Jadi ada langkah penetapan rencana strategis dalam menghampiri pemilu di tanggal 14 Februari nanti. Saya dengar kisi-kisi Bang dari Ketum, kira-kira nanti di tanggal 789 selepas kita mengadakan pleno, kiranya ada satu sikap utuh yang coba dikeluarkan oleh PBHMI yang semoga bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman kader di lingkup HMI keseluruhan nasional. Tanggal 7 atau 8 9 ya. Itu setelah pleno 2 dilakukan. Oh, setelah pleno, karena milad besok itu sekaligus rangkaiannya dengan pleno 2 ya. Ya, kebetulan ketua komisi dan seluruh pengurus besar HMI itu diupayakan untuk hadir berkumpul dalam satu tempat yang mana juga dijadikan sebagai momentum untuk menentukan langkah strategis
Kira-kira HMI bakal gimana gitu kalau bahasanya Pak Quo Vadis HMI berarti. Quo Vadis menjelang 14 Februari nanti. Nah, kira-kira bakal ada satu sikap yang diturunkan ke teman-teman HMI cabang, HMI komisariat dan lain sebagainya. Iya, bagus kalau nanti sikapnya itu dirumuskan tidak hanya untuk konsumsi internal, nggak hanya untuk mengkonsolidasikan internal, tapi juga untuk salah satunya merespon kondisi eksternal. Terutama sosial politik yang sekarang dihadapi oleh bangsa ini. Terakhir sebelum kita ini. Nah, ini intermezzo, boleh jawab boleh enggak? Ini kan yang jelas ada 3 paslon ini kan? Iya. Ini bukan sikap kalian pribadi, tapi kalau di paslon 1 ada alumni di situ. Di paslon 03 ada alumni juga di situ. Di paslon kedua meskipun yang maju bukan alumni tapi tim seksinya banyak juga alumni di situ. Nah, kalau kalian lihat warga HMI baik alumni, kader dan segala macam itu aspirasinya gimana sih? Ya kalau kader HMI itu kalau HMI Bang, kalau 3 calonnya bisa jadi 4 yang ditusuk gitu. Oh gitu ya. Abstain. Oke gitu ya. Jadi sebenarnya mau milih yang manapun itu yang penting tadi damai. Yang penting berbeda pilihan gitu. Asal nggak sampai menimbulkan perpecahan gitu ya. Tetap harus melihat bagaimana bangsa ke depannya kan kita harus turut andil paling tidak dalam menentukan pilihan siapa yang bakal nentuin nasib negara ini. Nah kira-kira kami ingin menggaungkan ya silahkan memilih. Paling tidak teman-teman melihat latar belakang partai, latar belakang calon, kemudian visi misi atau program yang dibawa dan lain sebagainya. Dipilih yang paling tidak paling banyak keterkaitannya dengan apa yang teman-teman lihat sebagai upaya mencapai kemakmuran, keadilan, kemajuan bangsa, tujuan HMI dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Apa sih tujuan HMI? Lupa saya. Silahkan. Terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulul albab yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang kira itu. Tujuan eksternalnya berarti kan tatanan masyarakat yang Cuman kan paling tidak kan kita punya ukuran tuh Bang. Kualifikasi ulil albab itu sebagai pemimpin kan, di mana dia yang paling dekat kan gitu. Nah itu yang jadi tolak ukur kader-kader HMI hari ini. Paling tidak itu yang jadi basis datanya kan, ini data real. Yang paslon A, paslon B, paslon C itu secara kualifikasi ulil albab ini disingkirkan. Apa sih kualifikasi ulul albab yang paling menonjol itu apa yang bisa dilihat? Kalau biasanya di diskusi perkaderan itu ada 4 Bang. Mujahid, mujtahid, sama mujaddid, sama mu'abbid. Jadi itu yang biasa dijadikan cerminan ataupun kualifikasi sosok ideal kader HMI yang paripurna itu kayak gimana? Itu tidak semua paslon bisa mengucapkan dengan fasih dan benar itu. Betul. Susah itu kriterianya. Oke deh. Mungkin terakhir ada kata-kata HMI cabang Jogja mau ada program apa atau apa pesan-pesannya buat kalangan muda aktivis gitu. Oh iya. Sedikit mungkin ya, kalau kami dari cabang Jogja tentu belum bisa menyampaikan program atau apa gambaran ke depan karena memang kami masih berbenah dan membentuk kabinet kepengurusan. Tetapi saya punya pesan untuk teman-teman ya hari ini mahasiswa atau aktivis intelektual lah yang hari ini terpolarisasi dengan opini-opini yang sebenarnya tidak punya basis. Itu tadi basisnya itu tweet Twitter, TikTok. Nah ini yang kemudian memperluas polarisasi itu. Nah saya pikir kita perlu menyatukan pandangan untuk kemudian merespon bagaimana hari ini penyelewengan itu ada dan itu nyata mengancam kita semua dan demokrasi. Saya pikir itu mungkin menurut saya. Oke, makasih. Dan tugas diantaranya tugas profetik kalangan mahasiswa kan nahi mungkarnya juga harus ada di situ gitu. Nahi mungkar. Gimana Abdillah? Ya kalau saya mungkin itu hampir sama ya Bang. Cuman kalau saya melihat khususnya di dalam gerakan mahasiswa hari ini sebenarnya kan yang agak luput itu kesadaran ideologis ya Bang. Hari ini dengan berubahnya kebudayaan mahasiswa itu berbanding lurus dengan peluruhan ideologi juga di sisi lain Bang. Jadi artinya mahasiswa itu hari ini tidak terlalu gandrung dengan hal-hal yang sifatnya memberikan dia kesadaran gitu Bang. Khususnya misalnya isu yang mungkin jarang digandrungi hari ini adalah misalnya isu
kebudayaan gitu kan Bang. Nah, isu kebudayaan untuk bagaimana dia punya nalar untuk membaca hal-hal yang ada di sekitarnya gitu loh Bang. Kayak misalnya bagaimana kemudian budaya itu menjadi sebuah manipulasi dan segala macamnya, itu yang hari ini mungkin kurang lah. Jadi penindasan dalam bentuk kenormalan dan kewajaran itu hari ini tuh bergulir banget gitu Bang. Bagaimana budaya membentuk perspektif dan segala macam. Nah, itu yang kurang khususnya mungkin juga di HMI sendiri gitu Bang. Oke. Makasih. Ada Mas Isrof. Kira-kira keluh kesah yang kira-kira semoga ditangkap baik dengan di teman-teman kader. Tadi ada banyak disebutkan polarisasi dan kecenderungan kita untuk memperjuangkan beberapa hal. Saya kira menjadi persoalan bagi teman-teman mahasiswa kini yakni kurangnya kemampuan membaca, Bang. Dan itu berdampak bagaimana teman-teman itu sangat gampang terpengaruhkan dengan 160 kata di Twitter yang berujung tweet, kemudian caption Instagram ataupun juga video-video yang apik di TikTok ya. Yang kemudian gampang membentuk persepsi. Nah, persepsi itu kiranya bisa dengan mudah teman-teman utak-atik atau terima filter ketika teman-teman punya banyak bahan bacaan gitu. Nah, hal itu yang kira-kira agak kurang gitu di teman-teman mahasiswa kini. Mungkin saya ketika melihat HMI pertama kali, ya saya mengenalnya dari tulisan Ahmad Wahid di bukunya Pergolakan Pemikiran Islam. Atau ketika belajar bagaimana sih mahasiswa sebenarnya itu, ya saya ngelihatnya di catatan seorang demonstrannya Sohogi. Nah, kira-kira buku-buku itu yang menjadi pengantar yang kemudian kita jadi melihat bacaan-bacaan yang lain. Betul kalau kata siapa, Rocky Gerung ya, cara menangkal hoax ya dengan memperbanyak bacaan kan, meningkatkan IQ. Nah, kira-kira itu yang harus diberdayakan di teman-teman mahasiswa, karena banyaknya informasi yang berseliweran. Kita kan kelebihan informasi saat ini, tapi ternyata informasi yang nggak informatif atau nilai kebenarannya ya nol gitu, atau bahkan -1 karena berujung pada misinformasi. Nah, cara kita menilai itu ya ketika kita membuka diri untuk membaca lebih banyak hal. Kira-kira itu. Semoga teman-teman mahasiswa, saya pribadi dan teman-teman di sini juga masih tetap pada ruang-ruang itu. Makasih Mas Isrof, Mas Waton dan Mas Abdillah. Ya, itu mengingatkan sekarang kalau dibilang nggak punya ideologi viralisme. Ideologinya viral. Saya ingat dulu waktu di komisariat gitu. Saya kaji bareng itu catatan demonstran sama Pergolakan Pemikiran Islamnya Ahmad Wahid itu. Jadi prototip bagaimana pergerakan mahasiswa saat itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan mahasiswa tidak kehilangan spirit agent of change-nya, spirit tadi itu perubahan ideologi untuk perbaikan masa depan masyarakatnya gitu kira-kira ya. Dan di sini ini Wonder Home Library basisnya perpustakaan. Jadi kita juga pengen teman-teman mahasiswa di Yogyakarta bisa berkunjung ke sini, diskusi bareng di sini ya kayak gitu, ngobrol-ngobrol gini saja lah paling tidak. Ya, ini menarik nih Bang, posternya. Kalau di bahasa Twitter sekarang bahasanya menyala bangku gitu. Gitu. Ilmu padi gitu. Ilmu padi Bang gitu. Iya. Rendah hati ilmu mengalahkan keangkuhan dan kebodohan gitu. Kelas kapten. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap, kalau ke Jogja lagi mampir Mas Isrof, Mas Abdillah, sukses selalu dan sering-sering main ke sini juga. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan ini tadi. Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.